Anda mau berbisnis, perhatikan 5 hal ini. Lihat perusahaannya, legalitasnya, dan apakah sudah memenuhi syarat, dan apa artinya syariah. Anda jangan sampai salah pilih peluang bisnis. Perhatikan 5 hal ini. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat yang mau bermuamalah, mau bisnis, mau dagang, itu diwajibkan paham dengan fikih muamalah. Ya, kenapa? Karena bisnis ini bukan hanya sekedar untung, bukan hanya sekedar rugi, tapi menyangkut halal haram nafkah yang kita dapatkan. Ya, kalaupun besar, kalau haram, kemudian kita kasih untuk anak istri kita, maka akan menjadi daging yang haram. Ketika ada daging yang haram, maka haram hukumnya masuk surga, kan gitu. Maka para sahabat itu sebelum berdagang, berjualan itu diajarkan dulu fikih muamalah. Ya. Hukum dasar muamalah jual beli itu, kata Rasulullah SAW, semuanya boleh, mau dengan cara apapun boleh, silakan. Yang penting tidak melanggar 5 hal. Ya, jadi hukum dasarnya semua boleh, yang penting tidak melanggar 5 hal. Beda dengan hukum ibadah. Hukum ibadah itu hanya boleh dilakukan kalau ada dalilnya. Contoh, ya, sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat. Orang lagi rajin pengen 3 rakaat, ya boleh, gitu. Karena dalilnya udah 2 rakaat. Tapi kalau fikih muamalah, mau dengan cara apapun boleh, yang penting tidak melanggar 5 hal. Ya, jadi aturannya itu yang penting 5 hal ini nggak ada yang dilanggar, maka boleh. Nah, apa itu? Yang pertama, bisnis itu boleh atau dikatakan syariah, dikatakan halal kalau tidak mengandung riba. Riba itu apa sih? Simpanan atau pinjaman yang ada nilai tambahnya. Ya, maka kita cek di PT BES ada nggak simpanan atau pinjaman? Nggak ada. Di PT BES itu akadnya jelas jual beli, maka riba sudah tidak ada di sini. Maka berarti aturan yang pertama lolos. Nah, jangan senang dulu. Masuk ke aturan yang kedua. Bisnis syariah, bisnis dikatakan halal apabila tidak ada goror di sana, ketidakpastian. Ya, nah saya akan bandingkan, mohon maaf, dengan MLM lain. Yang MLM itu tidak mengantongi syariah. Kenapa? Karena ada gorornya. Di mana letak gorornya? Ketika MLM itu ya menargetkan sebuah poin, ya, tapi ada batas waktu. Ya. Menargetkan sebuah poin yang itu disebut hak, tapi ada batas waktu, dan batas waktu itu membuat itu hangus. Ya, maka misalkan kita cek di PT BES, ya, bagi hasil yang realnya, yang ujrohnya itu ada hangusnya nggak? Contoh, untuk dapat Pajero atau Big Ambassador 1400. Ada batas waktunya nggak ada. Nah, berarti ini tidak masuk goror, karena pasti 5 tahun 1400 dapat. Ada di multilevel marketing yang lain ditargetkan 1000 poin, dibatasin 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak mencapai 1000 hangus poinnya. Nah, itu yang disebut goror. Tidak pasti. Kita mengumpulkan poin tapi nggak pasti dapat atau tidak. Karena ketika melewati batas waktu, dia poin hangus. Gitu. Maka jangan heran, banyak ulama yang mengharamkan MLM karena tidak semua MLM seperti PT BES. Gitu. Nah, kalau di PT BES jelas, gitu, nggak ada goror, semuanya pasti. Bahkan yang udah 3 tahun baru tembus motor masih dikasih motor, yang kan gitu, ya kan? Nah, berarti PT BES lolos dari goror. Yang ketiga, cek lagi yang ketiga nih, maisir. Nggak boleh mengandung maisir, perjudian. Perjudian itu seperti apa, Coach? Perjudian itu salah satu cirinya kalau ada yang untung, ada yang rugi. Kalau ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di PT BES ada nggak seperti itu? Contoh misalkan, kalau saya dapat Pajero, ada nggak yang dirugikan dengan saya dapat Pajero? Nggak ada. Bahkan semua diuntungkan. Kenapa? Karena saya harus membantu mitra-mitra saya. Ya, mentor-mentor yang sukses saat ini adalah mentor-mentor yang membantu mitra-mitra bawahnya. Berarti ketika mentornya sukses, nggak ada yang dirugikan, karena nggak ada hak mitra yang diambil. Gitu, kecuali ada oknum. Oknum misalkan mitra ngedaftarin ke leadernya tidak mendaftarkan. Nah, itu yang tidak sah, bukan perusahaannya tapi personalnya, ya, oknumnya. Gitu.
gitu. Jadi secara sistem di PTBS ini tidak ada maisir atau perjudian. Berarti lolos 3 nih. Nah, jangan senang dulu. Yang keempat, produk yang dijual halal dan dapat sertifikasi syariah. Nah, di PTBS sudah dapat juga, ya, tidak ada produk yang haram. Yang kelima, tidak ada kezoliman, artinya tidak ada yang terzolimin. Nah, kita lihat di PTBS, ketika saya bermitra ngambil paket basic, saya mengeluarkan uang 2.600.000, maka saya waktu itu juga akadnya jual beli dapat produk senilai 3.500.000. Dari situ sudah clear, sudah nggak ada yang dirugikan. PTBS dapat uang dari hasil penjualan, mitra dapat produk berupa manfaat produk. Nah, ini udah clear, nggak ada yang dizolimin. Maka kalaupun saya udah daftar PTBS terus nggak sukses, anggap aja saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat bonus, tetap PTBS tidak menzolimi. Kenapa? Karena akadnya sudah jelas menjual produk. Ya. Nah, karena 5 hal ini sudah terhindar, PTBS dikatakan syariah. PTBS merupakan perusahaan yang berkarakter syariah, maka saya mantau dan itu selamanya harus terpenuhi kriteria-kriteria syariah. Untuk kesekian kalinya setelah PTBS dinyatakan sebuah perusahaan penjualan langsung berbasis syariah, berkarakter syariah, insya Allah sampai hari ini alhamdulillah saya secara pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri sesi demi sesi ekonomi syariah, semuanya mengamati dan mereka memutuskan bahwa PTBS sudah memenuhi kriteria syariah. Jadi kalau ada orang yang masih debat, ya udah silahkan debat sama MUI gitu. Kalau MUI aja sudah nggak dipercaya, gimana dia mau percaya sama kita kan gitu? Ya tinggalin aja gitu. Artinya kitanya yang sudah harus yakin bahwa PTBS ini semua sistemnya halal.